Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallazi asra bi al minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam yang penuh mujizat. Salawat serta salam tak henti kita haturkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun kita dari kegelapan menuju cahaya Islam. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Kementerian Keuangan atau yang mewakili, Bapak Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Ketua DKM Nurul Ilman, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, Bapak Ibu Direktur, Kepala Kanwil, Kepala KPPN, Pejabat Eselon 3 dan 4, serta para hadirin rahimakumullah, baik yang hadir langsung di masjid ini maupun yang hadir secara virtual melalui live streaming. Dan pastinya yang kami muliakan dan kami banggakan, guru kita, Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid, MA. Mohon izin Bapak Ibu, sebelum kita mulai, para jamaah sekalian bisa merapat ke depan agar kita lebih khusyuk mendengarkan kegiatan pada hari ini. Izin Bapak Ibu, diharap untuk merapat ke depan. Siang ini kita berhimpun dalam nuansa syukur, membasuh jiwa yang zikir, menuntun hati, mendekat kepada ilahi. Semoga kebersamaan ini mengundang ridho dan rahmat-Nya. Izinkan kami untuk memandu acara peringatan hari besar Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah sekalian, untuk membuka acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan bacaan Ummul Quran. Semoga acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar, sebagaimana yang kita harapkan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih. Selanjutnya, mari kita sucikan hati, tenangkan jiwa dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Amin dan sari tilawah oleh Saudari Syifa. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin semuanya, izin untuk menyimak, silakan untuk membuka di surah Al-Isra, juz 15, di surah yang ke-17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram. ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat dan kami menjadikannya petunjuk bagi Bani Israel dengan firman-Nya, janganlah kamu mengambil pelindung selain aku. Wahai keturunan orang yang kami bawa bersama Nuh, sesungguhnya dia Nuh adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, betapa merdu lantunan kalam ilahi tadi. Semoga menjadi cahaya bagi kita dan pemberat amal di yaumul hisab. Amin ya robbal alamin. Hadirin rahimakumullah. Tiba saatnya kita memasuki inti acara, yakni mendengarkan tausiah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh guru kita, Al-Mukarram Ustadz Dr. Haji Muhammad Hidayat Nur Wahid MA, dengan tema mengambil hikmah dari Isra Mi'rajnya Rasulullah SAW. Kepada beliau kami persilahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira ila yaumi al-masir. Assalatu wassalamu alaihi wa ala azwaji ummahatil mu'minin wa ala alihi tayyibin wa ala ashabin wardin wa ala man ittaba'ahum ila yaumi al-mahsyar. Assalatu wassalamu alaihi wa alaina jami'an bi'idnillahi rabbil bashar. Yang kita hormati dan selalu kita doakan keluarga besar dari Masjid Nurul Iman, para pimpinannya, para jamaahnya, dan bersama kita alhamdulillah ada Bapak Haji Langgeng Swito, Ketua DKM Nurul Iman, Bapak Kepala Kanwil Ditjen Perbendaraan Provinsi Jakarta, Bapak Haji Muhammad Syaibani, juga Bapak Haji Saifur Rahman, Kepala Biro BPJ Kementerian PKP yang saya hormati, dan hadirin-hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sesuai dengan nama masjid kita ini Nurul Iman, kita semuanya selalu dicerahkan oleh Allah dengan nurnya, dalam kecerahan yang terus meningkatkan keimanan kita, keimanan yang secara prinsip, kalau pakai bahasa Arab, maka dia pastilah terkait dengan keamanan dan sekaligus juga keamanahan. Tiga trilogi yang saya kira sangat dipentingkan kalau kita mengelola perbendaharaan negara. Karena kalau kita tidak ada iman, meyakini nilai yang kita laksanakan dalam pekerjaan kita, dan kemudian yang kita yakini pun tidak kita kerjakan dengan amanah, pasti tidak akan menghadirkan aman. Itulah iman, aman, dan amanah. Dan kita berada di Masjid Nurul Iman, yang mudah-mudahan karenanya selalu kita dicerahkan dan kita disegarkan untuk nilai-nilai yang luar biasa tersebut. Tentu syukur kita kepada Allah SWT, karena Allah di tengah kondisi apapun tetap memberikan pada kita kesadaran dan sekaligus juga keyakinan dan kemampuan untuk melaksanakan kesadaran dan keyakinan kita itu, diantaranya adalah untuk datang ke masjid untuk sholat
berjamaah untuk menghadiri undangan untuk pada siang hari ini menyegarkan kembali ingatan kita akan peristiwa yang sangat luar biasa, yaitu Isra dan Mi'raj. Karenanya saya sangat terima kasih kepada DKM Masjid Nurul Iman yang telah mengundang saya dan kita semuanya untuk bersilaturahim pada siang hari ini. Mudah-mudahan berlanjut menjadi silatul ilmi, wawasan kita nambah, jadi silatul amali, kolaborasi dan komitmen kita bekerja secara profesional menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan dengan demikian maka itulah realisasi daripada Nurul Iman, yaitu iman yang terus memberikan pencerahan, iman yang terus memberikan pencahayaan. Tapi yang Bapak dan Ibu yang saya hormati, jamaah Masjid Nurul Iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, temanya terkait dengan hikmah Isra dan Mi'raj. Padahal Isra dan Mi'raj sudah berlaku beberapa hari yang lalu gitu ya. Tapi dalam konteks kita di Indonesia agaknya bukan menjadi tabu kalau kita memperingati sesuatu yang sudah berjalan. Jangankan baru Isra Mi'raj beberapa hari yang lalu. Maulid saja sudah beberapa bulan yang lalu sampai hari ini masih kita peringati. Saya masih diundang untuk mengisi Maulid sampai hari Ahad besok pun juga masih ada undangan ngisi Maulid. Padahal Maulid sudah berlaku sejak beberapa bulan yang lalu. Kita bahkan sudah berada di bulan yang baru, bulan Sya'ban. Dan itu artinya kalau Isra dan Mi'raj ada di bulan Rajab, tanggal 27, kemudian kita sekarang berada di bulan Sya'ban, sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Salah satu makna atau salah satu hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj adalah Allah mengingatkan kita kembali bahwa beragama itu sesungguhnya adalah menyenangkan. Beragama itu menggembirakan, beragama itu memberikan harapan. Sesulit apapun kondisi yang pernah dilalui, seberat apapun halangan, tantangan, rintangan, problema, dalam konteks Isra dan Mi'raj, Allah memberikan pada bukti bahwa itu semuanya bisa berubah menjadi satu yang menggembirakan. Kita sekarang pastilah, dan banyak saudara kita di banyak tempat masih terkena musibah banjir yang di Sumatera belum selesai, tapi sudah menyebar kemana-mana, termasuk juga di Jawa Barat, di Jawa Tengah, bahkan Jakarta ini juga kebagian. Tapi Islam atau agama mengingatkan bahwa selain kaidah inna ma'al usri yusra, dalam segala kesulitan pasti ada kemudahan, Isra dan Mi'raj memberikan pembuktian yang nyata, yang konkret. Karena Isra dan Mi'raj berlaku sesudah terjadinya Amul Huzni, atau pada peristiwa Amul Huzni, ketika terjadi kondisi yang amat sangat menyedihkan. Am artinya adalah tahun, Huzni artinya adalah menyedihkan, atau yang menjadi menghadirkan kepapaan, menghadirkan satu yang memprihatinkan. Bagaimana tidak prihatin ketika dua pendukung utama Rasulullah yang selalu membela, yang selalu mendampingi, yang selalu menyemangati pada kondisi di mana ada ujian yang sangat luar biasa yang diberlakukan oleh orang-orang musyrikin Quraisy terhadap Rasulullah SAW. Bahkan beliau dan para sahabatnya diembargo, diisolasi. Dalam kondisi yang amat sangat berat ini, isolasinya bukan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, bahkan sampai berbilang tahun. Sehingga habislah persediaan logistik mereka. Yang tidak ada lagi beras, kalau beras memang tidak ada, karena memang mereka tidak makan beras gitu ya. Tidak ada lagi gandum, tidak ada lagi kurma, yang ada hanya tinggal air saja. Dan pohon-pohon yang sudah mengering, yang kemudian itu dikelupas, dan kemudian dicelupkan ke dalam air, dan kemudian itu yang dikonsumsi. Sementara teror jalan terus. Dalam kondisi di mana Rasulullah memerlukan pembelaan, dua tokoh yang membela beliau justru diwafatkan oleh Allah SWT. Yang pertama adalah paman beliau Abu Thalib, yang membela kalau ada banyak pihak yang menyebarkan berita hoax, beliaulah yang mengkoreksi. Itu wafat. Dan istri beliau Khadijah, yang selalu menenteramkan hati beliau, yang menyemangati beliau, yang bisa menjadi tempat beliau bertanya, tempat beliau kembali, tempat beliau mendapatkan penyemangatan gitu ya. Beliau juga wafat. Kita bisa bayangkan betapa beratnya kondisi ini. Ada begitu luar biasa
halang rintang, tantangan, fitnah, hoak. Justru orang-orang yang diharapkan selalu menyertai bahkan sudah wafat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita bahwa beragama dalam konteks ini Islam adalah bukan untuk berkepanjangan di dalam kepapaan, dalam kenistapaan, dalam kesedihan. Allah kemudian menghibur Rasulullah dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan salah satu yang dinyatakan oleh seorang filosof dari Pakistan, Muhammad Iqbal, salah satu yang menggembirakan dari Isra dan Mi'raj adalah Rasulullah pulang ke bumi. Coba, kalau seandainya beliau nggak pulang ke bumi, beliau sudah di Sidratul Muntaha dan nggak balik ke bumi, mungkin kita nggak ada di masjid ini. Ya. Dan yang menggembirakan adalah Rasulullah itu mau balik ke bumi. Padahal bumi sudah penuh dengan masalah. Mau ngapain balik ke bumi? Musyrikin Quraisy masih luar biasa hegemonik, masih mendominasi, masih melakukan tindakan provokasi, fitnah, dan seterusnya. Sementara paman yang beliau sangat rujuk dalam konteks pembelaan, wafat. Istrinya wafat. Terus balik ke bumi nyari siapa? Tapi Rasulullah balik ke bumi. Padahal kalau beliau mau cari enaknya sendiri gitu ya, ngapain balik ke bumi? Sudah saja bersama dengan Allah di Sidratul Muntaha, dan Allah itu adalah zat yang maha segala kebaikan. Kalau mau cari kasih sayang, Allah yang maha kasih sayang. Beliau sudah bersama dengan Allah. Kalau mencari ilmu, Allah zat yang maha berpengetahuan. Rasulullah sudah bersama dengan Allah. Kalau mencari kekuasaan, Allah adalah zat yang maha kuasa. Rasulullah sudah bersama dengan Allah. Kalau mencari kebijakan ataupun kebijaksanaan, Allah adalah zat yang maha bijak. Rasulullah sudah bersama dengan Allah, ngapain balik ke bumi? Ternyata beliau tetap balik ke bumi, padahal bumi penuh dengan masalah. Mengapa? Karena sekali lagi, Rasulullah dalam konteks Isra dan Mi'raj ini melanjutkan dari bahwa beragama itu menggembirakan, beragama itu menghadirkan solusi. Beliau ingin menegaskan bahwa beragama itu bukan hanya menggembirakan bagi individu, tapi harus menggembirakan untuk seluruh umat manusia. Untuk itulah karenanya beliau dinyatakan sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau hanya rahmatan untuk diri sendiri beliau, ya tadi sudah di Isra dan Mi'raj nggak akan balik ke bumi. Tapi nilai-nilai dari agama Islam yang sangat baik, nilai-nilai beragama yang sangat baik ini memang sudah sangat seharusnya bukan hanya untuk diri pribadi, tapi justru untuk menjadi milik umum, menjadi milik semua umat, menjadi milik semua warga, milik semua pihak yang kemudian mempunyai profesi yang bisa jadi beragam-ragam. Dan Rasulullah balik ke bumi. Nah, menuju kepada beragama yang membawa kepada mengembirakan, menghadirkan solusi, ternyata Isra dan Mi'raj juga memberikan kepada kita satu pelajaran yang sangat dipentingkan, bahwa dalam upaya kita untuk menghadirkan beragama yang mengembirakan, yang membawa solusi, yang menguatkan keimanan, ternyata Rasulullah mengajarkan dengan Isra dan Mi'rajnya itu prinsip tidak egois, prinsip peduli, prinsip mempertimbangkan kemaslahatan umum. Apa itu? Ketika beliau setelah dari Sidratul Muntaha dan beliau ingin pulang ingin kembali ke dunia, beliau bertemu dengan Nabi Musa. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi Musa bertanya, apa perintah Allah terhadap Anda? Rasulullah menyampaikan, saya diperintahkan untuk sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, mintalah keringanan pada Allah, umatmu nggak akan mampu. Dan seandainya Rasulullah adalah sosok yang egois, mungkin beliau akan mengatakan, masa ya 50 nggak mampu, pasti mampu. Masa ya saya udah jauh-jauh Isra dan Mi'raj kayak gini, diperintahkan, terus nggak saya kerjakan, malah minta diskon lagi. Saya mampu. Tapi Rasulullah memberikan kepada kita sebuah pelajaran tentang bahwa beragama termasuk dalam hal untuk menghadirkan solusi, mengembirakan,
menghadir pada kerahmatan, itu juga adalah beragama yang mementingkan untuk mendengar, mementingkan kemaslahatan yang umum, kemaslahatan yang luas, mendengarkan masukan yang baik. Dan karenanya beliau tidak ragu kembali pada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta keringanan. Begitu seterusnya sampai pada angka 5. Tadinya pun Nabi Musa masih menyampaikan, mintalah keringanan, umatmu nggak akan mampu. Ternyata Rasulullah mempertimbangkan juga bahwa ya masa iya sih kalau 5 kali tidak mampu. Jadi kayaknya memang banyak yang nggak mampu gitu ya. Kalau konon tuh dalam beragam survei disebutkan bahwa umat ya memang mutlak, mayoritas mutlak umat Islam di Indonesia beragama Islam. Tapi kalau kemudian disurvei berapa yang sholat 5 waktu, nah ini sudah mulai berkurang. Oke lah. Jadi Rasulullah ingin menegaskan bahwa ya 5 waktu ini adalah satu kadar minimal yang sudah sangat seharusnya diimani, disyukuri, dilaksanakan oleh umat. Mengapa? Karena kalau kita mempergunakan pendekatan tentang produktivitas yang basisnya adalah kedisiplinan, maka 5 waktu atau sholat 5 waktu ini mengajarkan kepada kita tentang prinsip-prinsip bagaimana kedisiplinan itu memang bisa hadir. Sehingga sepanjang waktu kita diingatkan untuk ada nilai-nilai yang selalu bisa kita rujuk. Untuk kemudian kita selalu tersemangati melaksanakan, mensukseskan apa yang menjadi agenda dan atau profesi kita semuanya. Kita pasti sangat paham bahwa nggak mungkin kita bisa melaksanakan tugas kalau kita tidak disiplin. Tidak mungkin kita bisa mengerjakan sekian banyak tanggung jawab kalau kita tidak punya disiplin. Dan disiplin itu bukan suatu hal yang taken for granted, datang dari langit dan selesai. Dia memerlukan ilmu pengetahuan, tapi sekaligus skill dan juga sekaligus pembiasaan. Sholat adalah gabungan dari itu semuanya. Ada ilmu yang harus kita pelajari, ada keterampilan sholat yang harus kita lakukan, dan pembiasaan yang harus kita wujudkan. Dan itu bukan hanya 1 tahun sekali, bukan hanya 1 Jumat sekali, tapi bahkan sehari sampai 5 kali. Kedisiplinan yang terbangun. Yang kayaknya memang terus memerlukan penguatan terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Karena konon dalam konteks umat Islam itu disiplinnya terutama adalah kalau bulan Ramadan. Disiplin untuk menyegerakan buka puasa. Begitu adzan, semuanya disiplin gitu ya. Dan disiplin untuk mengakhiri waktu sahur. Tapi sesungguhnya disiplin itu dalam konteks Isra dan Mi'raj itu real hadir secara nyata, real dan konkret sepanjang waktu, sepanjang hari, bukan hanya selama bulan Ramadan, tapi sepanjang waktu, sepanjang hari. Bayangkan kita oleh sholat, kemudian diajarkan untuk pagi hari bangunnya bukan untuk sesuatu yang tidak ada nilai lebihnya. Kita bangun pagi untuk kemudian kita tahu mengambil air wudhu, kemudian kita ke musola. Musola itu bisa berarti tempat sholat di rumah maupun juga tempat sholat di masjid, dan kita sholat. Ketika semua kegiatan kita dimulai dengan segala yang positif, sesungguhnya itu memberikan awal yang kemudian potensial untuk bisa dilanjutkan secara positif. Dalam konteks agama, ungkapannya adalah innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu dimulai dengan motivasinya. Kalau motivasi awalnya bagus, maka untuk menghadirkan realisasi daripada motivasi pada langkah-langkah berikutnya sudah bisa diwujudkan. Tapi kalau sudah dari awal motivasinya sudah tidak baik, motivasinya sudah tidak amanah, motivasinya sudah merusak, motivasinya sudah destruktif, ya untuk kemudian berubah menjadi yang konstruktif menjadi sangat jauh. Setiap pagi oleh sholat kita diingatkan, bukan hanya diingatkan, tapi dibiasakan untuk berlaku yang positif, berlaku yang konstruktif, berlaku yang amanah. Itulah sholat. Dan dalam konteks sholat, kita diajarkan tentang amanah itu sesuatu yang memang ada aturannya. Tidak semau gue. Ya, misalnya dalam konteks sholat, banyak pihak yang kemudian mulai melakukan rasionalisasi dalam tanda kutip. Mereka bilang, Pak Ustadz, sholat itu kan
urusan dengan Allah gitu ya. Tapi apapun kan terkait juga dengan kegiatan kita sehari-hari. Kalau pagi kita belum banyak kerjaan, belum banyak aktivitas. Keluarga juga masih belum banyak kegiatan, di kantor kita belum masuk, suasananya masih enak. Beda dengan kalau siang hari Pak Ustadz. Siang hari kita kegiatan sangat banyak, mungkin ada rapat, mungkin ada belum lagi kondisinya mungkin ya panas, mungkin macet. Maka kenapa tidak kita bikin begini Pak Ustadz? Sholat itu subuhnya kita bikin menjadi 6 rakaat. Nanti zuhur dan asar kita geser ke waktu maghrib. Kalau perlu bisa digabungkan dengan waktu maghrib. Seolah-olah rasional. Tapi amanah itu ya tidak bisa kemudian dengan rasio kita sendiri. Amanah itu dalam konteks keagamaan mengikuti ada aturan keberagamaannya. Ada 2 prinsip. Dalam hal yang terkait dengan masalah ibadah dan akidah dan ibadah, kaidahnya memang tidak boleh ditambahi dan tidak boleh dikurangi. Karena tidak boleh nambah waktu subuh masih asyik, kemudian kita tambah menjadi 6 rakaat. Zuhur asar kita mundurin, jadi maghrib. Nggak bisa. Nggak bisa misalnya kemudian karena manusia sekarang sudah luar biasa hebat dengan komputernya, dengan AI-nya, dengan GPT-nya, dengan segala kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, dan kemudian mengatakan bahwa kita nggak perlu sholat, karena justru kitalah yang Tuhan itu. Jadi kita nggak perlu menyembah Tuhan, karena manusialah yang menjadi Tuhan, karena manusia bisa menciptakan apapun. Ini tentu dalam konteks beragama menjadi satu hal yang terkoreksi. Karena kalau yang segala yang terkait dengan masalah akidah dan ibadah, itu kaidahnya adalah al-aslu fil ibadat at-tahrim. Nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi. Selesai. Sehingga kita ketika kita beribadah, aturan-aturan yang ada, tinggal kita ikuti. Tapi kalau yang terkait dengan muamalah, profesionalitas, apakah terkait dengan masalah keuangan, terkait dengan masalah ekonomi, terkait dengan masalah pertambangan, terkait dengan masalah pendidikan, kesehatan, politik, penyelenggaraan negara, eksplorasi kehidupan supaya berguna dan bermanfaat. Justru kaidahnya adalah harus ditambah, harus diijtihadi, harus ada inovasi, harus ada kemampuan untuk kemudian terus menggali dan menghadirkan ijtihad dan tajdid yang tidak pernah berhenti. Al-aslu fil asya'i al-ibahah. Saya ingin kembali bahwa dengan sholat, berarti kita ketemu dengan prinsip ibadah. Kita diajarkan tentang prinsip terkait dengan satu adalah terkait dengan masalah kedisiplinan. Termasuk kedisiplinan memegangi aturan beragama. Karena tadi agama memang mengajarkan sholat subuh itu ya pagi hari ya 2 rakaat. Bukan 4 rakaat, bukan 8 rakaat, bukan 23 rakaat. Ya 2 rakaat. Kalau kita terbiasa dengan mengikuti aturan semacam ini, maka kita akan terbiasa juga untuk di satu pihak kita tidak lagi memperpanjang perdebatan, memperpanjang konflik, memperpanjang polemik terkait dengan sholat itu bagaimana. Sudah selesai, sholat itu sudah selesai. Justru yang kita harus perdebatkan terus-menerus, kita kaji terus-menerus tidak pernah berhenti adalah sesuatu yang kemudian terkait dengan yang di luar ibadah murni. Dan itulah yang kemudian oleh Rasulullah ajarkan terkait dengan masalah ketika beliau pulang dari Isra dan Mi'raj, kan para orang-orang musyrikin Quraisy mencoba untuk membuat sahabat beliau paling utama Abu Bakar As-Siddiq menjadi ragu. Karena bagi mereka kalau bisa menggoyahkan imannya Abu Bakar As-Siddiq, akan goyahlah seluruh yang terkait dengan Muhammad SAW. Mereka bilang, Anda kan Abu Bakar, Anda kan orang pebisnis, Anda pedagang, Anda terbiasa dagang sampai ke Syam, bahkan lebih jauh daripada Masjidil Aqsa, sampai ke Syria. Dan Anda tahu perjalanan ke sana itu berangkatnya saja sudah setengah bulan. Pulang pergi berarti 1 bulan. Tapi sahabat Anda bilang, Muhammad bilang, dia hanya dalam waktu 1 malam bisa berangkat dari Mekah sampai ke Yerusalem, bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, ke langit ke-7, balik lagi hanya dalam waktu 1 malam. Itu kan tidak mungkin.
Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, mereka mengira bahwa dengan cara itu Abu Bakar akan runtuh. Tapi mereka kaget karena Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan kepada kita tentang prinsip keimanan terkait dengan masalah ibadah, terkait dengan masalah iman kepada Rasulullah. Beliau mengatakan, la in kana qala faqad shadaq, kalau Muhammad mengatakan demikian, dia pasti benar. Dan gagallah mereka. Jadi saya mengatakan bahwa dengan sholat ini kita diajarkan tentang prinsip yang saya yakin amat sangat korelatif dengan apa yang menjadi tugas kita sehari-hari, yaitu tentang prinsip kedisiplinan, tapi sekaligus juga prinsip tentang amanah mengelola setiap kegiatan yang kita lakukan. Mana yang ibadah, ada kaidahnya. Mana yang non ibadah, ada kaidah. Jangan sampai, kata para ulama, malah terbalik umat ini. Untuk ibadah yang mestinya kita selesai, sholat kita mestinya sudah selesai, kita masih perdebatkan. Sementara yang terkait dengan masalah kemajuan teknologi, kemajuan kehidupan sosial, kemajuan ekonomi, meningkatnya profesionalitas, malah tidak lagi dikaji dan tidak lagi diperdebatkan. Rasulullah mengajarkan justru terkait dengan ibadah, kita sudah selesai, justru kita harus memaksimalkan seluruh potensi untuk meningkatkan dampak daripada sholat, tanha anil fahsya'i wal munkar, supaya tidak terjadi hal yang tidak pantas, apalagi yang mungkar. Dan itu terjadi dalam kondisi yang tidak sepenuhnya terkait ibadah, sangat banyak yang terkait dengan masalah profesionalitas. Nah, ketika kemudian profesionalitas dikelola dengan prinsip dan atau dengan semangat sholat itu, maka insya Allah yang akan terjadi adalah perilaku yang bukan hanya disiplin, perilaku yang bukan hanya amanah, tapi perilaku yang bahkan jauh dari perilaku-perilaku yang bisa menghadirkan pelanggaran hukum, pelanggaran etika, pelanggaran sosial, pelanggaran-pelanggaran yang kemudian masuk pada kategori fahsya dan mungkar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, terakhir, tentu saja ketika kita bicarakan tentang Isra dan Mi'raj dan hikmahnya, dan kita akan segera bertemu dengan bulan Ramadan, maka salah satu yang bisa kita ambil hikmahnya adalah Allah ketika memerintahkan puasa di bulan Ramadan itu ternyata tidak semena-mena. Kita belum dibiasakan dengan disiplin dengan sholat, kemudian kita didisiplinkan lagi dengan berpuasa. Tentu akan amat sangat luar biasa berat. Tetapi juga sekaligus Allah ketika memerintahkan dari sholat kemudian ke puasa, Allah juga kemudian menghadirkan satu fakta yang baru. Dulu sebelum adanya perintah puasa, kondisi umat Islam adalah kondisi yang dalam tanda kutip dipinggirkan, kondisi yang kemudian dikalahkan, kondisi yang kemudian bisa menghadirkan segala yang kemudian membawa kepada tadi al-huzn tadi itu. Tapi ketika kemudian dengan Isra dan Mi'raj Rasulullah dihibur, dan kemudian dari penghiburan itu Rasulullah diizinkan untuk hijrah ke Madinah, dan dengan hijrah ke Madinah itu hadirlah kondisi yang luar biasa berubah. Umat Islam yang tadi sangat terbatas menjadi luar biasa banyak. Ketika hijrah itu jumlah umat Islam hanya 140-an. Tapi pada tahun kedua setelah hijrah jumlah umat Islam sudah yang laki-laki saja 313-an. Kalau ditambah dengan ibu-ibunya yang perempuan mungkin berarti 2 kali lipat itu. Ditambah anak-anaknya tambah lagi. Jadi dari peristiwa Isra dan Mi'raj, kemudian dari peristiwa yang kemudian menghadirkan beragam yang menghibur itu, menghadirkan kepedulian dan sekaligus juga keimanan dari banyak pihak untuk kemudian memeluk Islam, dan kemudian jumlah mereka menjadi membanyak, dan ketika Ramadan datang dan puasa diwajibkan pada tahun kedua Hijriah, terjadilah peristiwa yang luar biasa, peristiwa Badar Al-Kubro. Dan itulah kali pertama Rasulullah kemudian meladeni provokasi orang-orang musyrikin Quraisy, dan terjadilah peristiwa Badar Al-Kubro, dan itulah kali pertama Rasulullah memenangkan perjuangan mengatasi kejahatannya orang-orang musyrikin Quraisy. Puasa pertama justru adalah puasa yang memberikan, tadi sekali lagi, beragama yang membawa kepada harapan, mengatasi masalah-masalah yang ada. Provokasi musyrikin Quraisy diatasi, dan kemudian terjadilah kemenangan di Badar Al-Kubra. Nah, mudah-mudahan dengan demikian maka keberagaman kita yang runut, keberagaman kita yang kemudian menghadirkan beragama yang membawa kepada solusi, membawa kepada kegembiraan, membawa kepada kemenangan, sesuatu yang oleh para ulama kita di Indonesia kemudian disimpulkan di akhir dari Ramadan kita semuanya nanti akan bersama-sama mengatakan minal aidin wal faizin.
doa berbahasa Arab yang dari sisi gramatikanya sangat benar, tapi sepanjang 13 tahun saya di Medina, saya belum pernah mendengar orang Arab berdoa dengan doa ini. Ini adalah doa khasnya orang Indonesia. Minal aidin wal faizin. Artinya mohon maaf lahir dan batin. Bukan. Minal aidin wal faizin artinya bukan mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kalau in-innya pas gitu ya. Minal aidin wal faizin. Jadi mengapa doanya minal aidin wal faizin? Karena lagi-lagi beragama adalah membawa kepada solusi. Beragama memberikan harapan, beragama memberikan pencerahan, beragama memberikan harapan untuk munculnya kemenangan-kemenangan. Saya demikian Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf bila ada ungkapan yang kurang berkenan. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq wa nasrun minallahi wa qaribun basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Sungguh penuh hikmah yang telah beliau sampaikan. Semoga menjadi bekal untuk kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah sekalian, selanjutnya kami akan berikan kesempatan kepada para jamaah yang bermaksud akan menyampaikan pertanyaan kepada guru kita. Begitu kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, kami persilahkan. Mohon panitia bisa mic-nya disampaikan. Silakan kesempatan pertama. Langsung Pak Ketua DKM. Iya, iya, monggo Pak Ketua. Waalaikumsalam. Yang pertama, yang kedua, hasil kepada Bapak Guru kita, silakan Bapak. Ya, baik, terima kasih Bapak. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang dalam dan saya ingin beliau sudah mengerti jawabannya. Mungkin minjam mulut saya aja untuk ngomong gitu ya. Terima kasih, mudah-mudahan silaturahim kita akan terus berlanjut baik di sini maupun di tempat yang lain. Ahlan wa sahlan. Mudah-mudahan kita selalu dijaga oleh Allah untuk bisa melaksanakan silaturahim ini. Dan yang nomor dua, ya terkait dengan masalah beribadah kita dalam konteks ini adalah sholat. Memang kalau kaitannya dengan hikmah, banyak yang kemudian dikaitkan dengan bagaimana kita mencoba untuk memaknai gitu, karena memang tidak ada secara spesifik dalil yang mengatakan bahwa sholat duhur, mengapa kemudian sholat subuh 2 rakaat, mengapa sholat duhur 4 rakaat, mengapa sholat asar 4 rakaat, mengapa waktunya sedemikian rupa, mengapa tidak. Secara prinsip dalil memang ketentuannya adalah demikian. Tapi mengapanya? Nah, mengapanya ini yang biasa kemudian dikaji oleh para ulama dalam konteks hikmah tadi itu. Ya, pertama dalam konteks sholat subuh kita paham ya, kalau dalam konteks Islam itu kan sesungguhnya
tidak serta-merta sholat subuh sebenarnya, itu bahkan nanti dimulai dengan sholat qiyamul lail gitu ya, qiyamul lail, kemudian sholat witir, kemudian sholat sunnah fajar, kemudian sholat subuh. Jadi sholat subuh kalau itu adalah 2 rakaat, dikaitkan dengan rangkaian-rangkaian itu tadi, sesungguhnya dia merupakan pemuncak yang dengan dalam rentang waktu yang ada, diharapkan kemudian memang bisa menghadirkan kesiapan untuk melakukan kegiatan-kegiatan berikutnya. Jadi jangan sampai kita kemudian sudah dengan sholat tahajudnya yang ya bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa bahkan 20 rakaat sekalipun dalam konteks tarawih, atau cukup 2 rakaat. Tapi kemudian dilanjutkan dengan witir, bisa jadi 1 rakaat, bisa jadi 3 rakaat. Jangan sampai kemudian kita justru ketika bertemu dengan sholat subuh, kemudian kita sudah tidak lagi bisa melakukan karena rakaatnya yang berkepanjangan. Maka 2 rakaat ini adalah 2 rakaat yang kemudian menjadi rangkaian yang tak terputus daripada sholat-sholat yang sebelumnya. Nah, tapi kemudian waktunya pun ya disebut demikian karena secara naklinya, secara dalilnya memang itulah yang ditetapkan oleh Rasulullah sampai kemudian munculnya dalam tanda kutip fajar kadhib. Jadi fajar yang kemudian menghadirkan sebentar lagi adalah waktu syuruk, selesailah waktu subuh. Dan ketika kemudian masuk duhur, itu biasanya para ulama mengkaitkan dengan kegiatan pada waktu itu, kegiatan publik itu atau kegiatan Rasul dan para sahabatnya itu memang pagi sampai sekitar jam 10 jam 11 mereka bekerja aktif, kemudian sebentar istirahat, kemudian sholat, itulah sholat duhur. Dan kemudian setelah itu mereka akan melanjutkan kegiatan lagi, sedikit beristirahat lagi, itulah bertemu dengan waktu sholat asar. Kemudian dilanjutkan lagi dengan kegiatan-kegiatan yang lain dan bertemulah kemudian dengan waktu maghrib. Kalau dilihat dari sisi penamaannya, maka memang kata-kata subuh itu memang adalah pagi. Duhur memang adalah waktu di mana kemudian matahari ada di tengah-tengah. Asar memang adalah waktu di mana kemudian matahari sudah menggelincir, mengarah kepada terbenam. Maghrib memang adalah waktu di mana terjadinya ghurubus syams, terjadinya matahari yang terbenam. Isya adalah terjadinya permulaan waktu malam. Jadi kalau dari sisi penamaan, ya demikianlah kondisinya. Tapi kalau dari sisi keterkaitan dengan masalah kegiatan, ya ini bagian-bagian yang dari sisi kegiatannya sepanjang waktu memang bisa berbeda. Tetapi dari sisi penamaan sholat dikaitkan dengan pembagian waktu, saya kira masih tetap relevan. Ya subuh ya adalah subuh, bisa berbeda-beda dari Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur berbeda waktu subuhnya. Karenanya pun juga waktu sholat subuhnya juga tidak sepenuhnya sama, karena memang kondisi subuhnya berbeda. Demikian juga waktu zuhur, demikian juga waktu maghrib. Maka jangan sampai ketika nanti waktu masuk puasa, kemudian kita ingin cepat berbuka puasa, dan kemudian yang dibuka adalah TV Jayapura. Bisa 2 jam lebih awal gitu ya. Ya, tentu tidak kena. Jadi maghribnya di Jayapura bukan maghrib Jakarta. Maghrib Jakarta bukan maghrib di Mekah. Jadi itu kondisi yang berbeda. Jadi kalau pendekatan kebahasaan memang demikian Bapak, dan begitulah yang Rasulullah pernah ajarkan kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kesempatan kedua silakan ingin bertanya. Yang online boleh sekalian, yang online nanti tolong dimonitor ya, panitia. Online ada nggak, Pak Subur? Nggak ada ya? Baik, yang di sini, yang di masjid, silakan monggo. Baik Pak Ustadz. Wah, Pak monggo, Kiai, izin bertanya. Ini tadi banyak menyampaikan Isra Mi'raj kemudian berkaitan dengan kedisiplinan dalam hal karena kita umat Islam harus menegakkan 5 waktu. Namun saya ini berpikir-pikir Pak Kiai, ini sudah di abad ke-21
kita memasuki zaman kegelapan. Karena disiplin 5 waktu ini masih belum memberikan warna bagi umat Islam untuk disiplin dalam kehidupan sehari-hari, Pak Ustadz. Apa kita memang masuk di masih zaman kegelapan gitu ya? Artinya jalanan orang juga suka seenaknya sendiri, antri juga masih seenaknya sendiri, padahal kita sudah diberi kerangka 5 waktu untuk hidup secara disiplin. Yang kedua, sebenarnya indikator kapan kita ini bisa menjadi zaman yang lebih baik lagi nih. Mungkin itu saja Pak Ustadz. Baik. Beragama memang ada yang kemudian mempergunakan pendekatan fikih dalam arti murni hukum, sehingga kalau nggak sesuai berarti gelap gitu. Tapi beragama juga bisa didekati dari sisi dakwah atau bahkan dari sisi etika. Dari sisi dakwah atau etika tasawuf biasanya diartikan sebagai bahwa ini semuanya adalah motivasi supaya kita terus menjadi lebih baik. Jadi kalau belum tercapai sekarang, bukan berarti Anda sudah menjadi gelap. Kalau belum tercapai sekarang, ya ini adalah tantangan untuk bisa kita atasi. Bahkan Rasulullah pernah mengatakan, idza qala atau mangkola halakan nas bahwa ahlakahum. Siapa yang kemudian berorientasi untuk pemikirannya, manusia ini jahat semuanya. Maka dialah yang menjadikan manusia itu menjadi jahat. Mengapa? Karena dia menutup potensi dari gelap menuju berat terang. Menutup potensi bahwa seseorang itu bisa terus menjadi berproses menjadi lebih baik. Dia malah sudah memvonis kita semuanya hancur. Padahal belum tentu demikian. Maka tadi saya sampaikan di depan bahwa beragama itu dalam Isra dan Mi'raj memberikan bukti bahwa beragama itu menggembirakan, memberikan harapan. Ya ada masalah. Ya mohon maaf, bahkan pada masa Rasulullah pun ada munafik kan? Bahkan kelompok munafik itu adanya dimulai pada masa Rasulullah gitu. Pada waktu periode Makkah nggak ada munafik gitu. Kelompok munafik itu nggak ada. Kelompok munafik itu baru ada di periode Makkiyah, periode Madaniyah. Setelah beliau hijrah barulah muncul kelompok yang kalau munafik kan berarti tidak sepenuhnya melaksanakan ajaran agama. Bahkan setelah Rasulullah wafat pun kemudian muncullah kelompok-kelompok yang murtad. Jadi, nah kalau kita pendekatannya fikih, mungkin akan menjadi amat sangat kecewa gitu ya. Akan sangat kemudian menjadi seolah-olah, terus beragama itu gimana sih? Kemarin Rasul masih ada, ternyata tidak semua juga gitu pilih ya. Rasulullah wafat malah pada murtad. Mungkin kemudian akan menghadirkan pesimisme. Tapi enggak, beragama tidak hanya dilihat dari sisi fikihnya. Dilihat juga dari sisi dakwahnya, dilihat juga dari sisi etikanya, tasawufnya, akhlaknya. Dan itu memberikan apa yang dulu Rasulullah digambarkan sebagai yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Berilah kabar gembira, jangan menakutkan. Berikanlah kemudahan, jangan buat segala yang menyusahkan. Jadi karenanya ketika kemudian kita mengetahui bukan hanya sholat saja, Pak. Zakat juga begitu, puasa juga demikian, haji juga demikian. Bayangkan potensi zakat di Indonesia itu 243 triliun. Berapa yang bisa dikumpulkan? Nggak sampai 41 triliun. Padahal sudah berapa lama kita dinasihatin tentang zakat. Jadi, tapi itu bukan berarti, ya sudah. Karena hanya 41 triliun, berarti selebihnya adalah umat yang tidak taat. Atau umat yang kemudian menjadi layak diperangi seperti zaman Abu Bakar As-Siddiq. Enggak. Ya sudah, inilah dakwah yang belum pernah berhenti, yang tidak boleh berhenti. Terus dilakukan pendidikan, pencerahan, perjuangan, komunikasi, terus-menerus gitu. Supaya kemudian, nah kan pada akhirnya keadilan Allah itu akan berdampak kepada semuanya gamblang. Anda sholat 5 waktu, ajarannya jelas, dampaknya juga jelas. Kalau Anda tidak, dampak negatifnya juga jelas. Kalau Anda disiplin, dampaknya jelas, nilainya juga jelas. Kalau Anda nggak disiplin, yaitu pilihan Anda, dampaknya juga jelas. Nah, apapun dampak dan apapun pilihan kita dengan segala dampaknya, yaitu suatu hal yang akan dipertanggungjawabkan, bukannya di dunia, tapi juga nanti di akhirat. Jadi pilihan. Setelah semuanya tampil dengan nyata, sholat dengan segala dampaknya, terus disiplin dengan segala dampaknya, kalau kita ikuti, dampaknya jelas.
Kalau enggak, ya dampaknya juga jelas. Masing-masing nanti akan memanen dari apa yang dia lakukan. Sebagai manusia yang intelektual, yang rasional, tentu ketika diberi pilihan dampak yang positif atau negatif, tentu kita akan mencari dampak yang positif. Yang kedua, kapan kita akan sampai kepada masa tidak gelap? Ini juga pertanyaan yang menarik. Yang dulu pernah seorang ulama ditanya tentang hal yang sejenis. Jawaban beliau adalah ketika masing-masing kita keluar dari kondisi gelap itu kepada kondisi terang. Jadi jangan menunggu orang lain. Kalau kita menunggu orang lain mungkin nggak selesai-selesai. Karena kita berharap orang lain melakukan, sementara kita tidak melakukannya. Maka kalau kita menginginkan agar kondisi dalam tanda kutip kegelapan itu terkoreksi, ya masing-masing kita saja. Kita mulai saja. Kita mulai diri kita mendisiplinkan diri, sholat dengan lebih baik, sholat dengan lebih khusyuk, lebih bermanfaat, lebih menghadirkan dampak yang positif. Kita mulai saja. Dan kalau kita memulainya, insya Allah akan kemudian berdampak positif, yang lain juga akan kemudian menjadi yang memulai. Bila itu terjadi, maka ibarat ada ungkapan yang sangat populer, daripada mengutuki gelap gulitanya malam, lebih baik menyalakan satu obor. Ya, satu obor itu kalau kita nyalakan, ya kalau kita hanya mengutuki gelap gulitanya malam, apakah malam kemudian berubah menjadi terang? Mungkin malah tambah gelap. Ya, gelap karena kita juga gelap mata gitu ya. Jadi ketika gelap gulita itu ketika mati listrik, kemudian kita hanya sumpah serapah terhadap PLN misalnya, apakah kemudian listrik hidup? Ya nggak hidup. Ya, gitu, dia akan ruangan kita berubah akan menjadi terang kalau kita nyalakan korek api, kita nyalakan lilin, jadilah terang. Nah kalau masing-masing kita berorientasi demikian, maka insya Allah apa yang kita khawatirkan terkait dengan kegelapan itu akan dengan sendirinya terkoreksi, terterangi dengan zaman kecerah ceriaan, dan apalagi kita berada di masjid yang namanya pun mencerahkan, Nurul Iman. Terima kasih. Subhanallah. Baik, Bapak Ibu sekalian, para ibu-ibu nih, para ukhti, silakan. Mumpung ada Pak Ustadz nih, silakan nih, ayo. Ada ibu-ibu? Senjatanya yang online. Yang online ada ya? Silakan. Yang online. Siap. Nah, monggo. Nama Bapak aja, sebutkan namanya Bapak. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Eko Budi Sutrisno. Jadi monggo Pak. Ya. Tadi disampaikan Ustadz, kita umat mayoritas. Tapi ketika disurvei mungkin ditanya, kita yang sholat itu sedikit. Tapi kami yang sholat itu kadang ketika membaca ayat fawailul lil musholin, Ustadz. Jadi kita itu juga, aduh ini sholat udah betul atau enggak? Apalagi di era-era sekarang itu era flexing, pamer, alladzina hum yura'un. Nah, ini bagaimana Ustaz untuk menjaga ini antara flexing, pamer, promosi, branding dengan kita untuk mencari keridhaan Allah, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Baik, terima kasih. Masya Allah ya. Memang perasaan kayak begitu bisa terjadi karena memang di tingkat sosial juga memang muncullah fenomena, dan sekarang bukan lagi fenomena tapi sebuah arus gitu ya. Ada peristiwa yang menarik terjadi dengan seorang imam mazhab Maliki, Malik ibnu Anas. Dia seorang ahli hadis. Bahkan kitab hadisnya Al-Muwatta dulu sebelum adanya Sahih Bukhari dan Sahih Muslim itulah yang menjadi rujukan. Bahkan Khalifah Harun ar-Rasyid waktu itu meminta kepada Imam Malik untuk menjadikan kitab Al-Muwatta'nya menjadi satu-satu kitab hadis yang dirujuk, yang lain bakar. Seperti ketika Khalifah Utsman ibn Affan membakar naskah-naskah lain dari Al-Quran yang membingungkan. Imam Malik menolak usulan dari Khalifah tersebut. Nah, tapi yang menarik adalah kalau beliau mengajarkan hadis, ketika beliau mengajarkan hadis gitu ya, beliau selalu tampil paling handsome, paling rapi, paling bagus, pakaiannya paling bagus, pakai wangi-wangian yang paling wangi. Ini kayak
Kalau salah niat jadi kayak flexing dan lain sebagainya gitu ya. Ketika ditanya, wahai Imam, Anda kan Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Anda Amirul Mukminin dalam bidang hadis. Dan kalau tentang hadis kan berarti tentang Rasulullah gitu ya. Tapi kok Anda justru tampil paling trendy, paling wangi, paling menarik. Apa jawaban beliau? Beliau mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika hadis. Aku dan Rasulullah pernah mengatakan innallaha yuhibbu an yura atharu ni'matihi al abdihi. Allah itu suka kalau karunia Allah berikan kepada manusia itu terlihat. Nah, ini bagaimana membedakan antara ini tahadus bin ni'mah atau memperlihatkan karunia Allah dengan mana yang riya gitu. Pertama dengan sholat kita sebenarnya dibiasakan untuk orientasinya tidak riya. Ya siapa sih akan muji kita kalau kita sholat apakah sholat di masjid atau sholat di rumah atau ketika kita sholat ya tentu tidak ada. Tapi kita dibiasakan untuk sholat. Tapi ketika kita sholat tentu kita juga melakukan beragam hal yang kemudian menyertainya, ya pakaiannya, ya mungkin juga kendaraan, mungkin juga. Nah kita dibiasakan untuk berorientasi untuk ya di satu pihak kita membawa apa yang menjadi apa yang kita miliki dan pastilah terlihatkan kepada publik karena kalau kita datang ke masjid kan nggak mungkin sembunyi-sembunyi, nggak mungkin kemudian seluruh lampu dimatikan supaya orang nggak ngelihat, nggak mungkin. Bahkan kalau para ulama mengatakan takut disebut riya itu malah bisa jadi riya. Jadi biasa saja, normal saja, wajar-wajar saja. Jangan kemudian membawanya kepada sesuatu yang memang bisa mengarah kepada flexing, kepada riya. Tapi jangan juga menjadi takut untuk bila memang itu Anda miliki, Anda punya, Anda dapatkan dengan baik dan benar, dan memang itu adalah keperluan Anda, ya pakailah itu. Tapi kalau itu kemudian memang sesuatu yang tidak diperlukan, bahkan tadi memang cenderungnya kepada orientasi kepada riya, kepada flexing, ya itu tentu sejak dari awal menjadi penting untuk dihindari. Jadi apa yang harus dilakukan menurut saya, sejak dari awal tatalah hati. Biasakanlah kemudian kita memang melakukan sesuatu itu sesuai dengan syariahnya. Dalam syariah itu tidaklah serta-merta tidak boleh kita syariah tidak serta-merta melarang kita untuk tadi berpakaian yang baik, bahkan pakai wangi-wangian, bahkan kita tampil dengan yang terbaik. Bahkan itu menjadi bahkan dalam konteks masjid malah diarahkan untuk khuduzin atau minta kulli masjid. Tapi jagalah kemudian memang sesuatu yang tidak diperlukan, sesuatu yang berlebihan, apalagi sesuatu yang secara spesifik kemudian ditampilkan dalam bentuk yang flexing. Itu memang jadi bermasalah. Tapi jangan sampai kemudian karena takut terkait dengan penampilan, kemudian malah kita tidak ke masjid. Takut disebut riya, kemudian kita malah tidak mau beribadah, tidak mau berinfak, tidak mau berzakat, karena takut disebut riya. Itulah riya itu sendiri. Jadi wajarlah dan biasakan dengan seluruh beragama kita, jadikan sebagai pelajaran yang terus-menerus, kait-mengkait, sehingga ketika kita nanti terkait dengan penampilan, itu pun juga tidak serta-merta adalah riya itu sendiri. Tidak serta-merta adalah yura'un, tapi dia adalah bagian dari tahadus bin ni'mah, karena kita memang sudah terbiasa begitu, terbiasa untuk tahadus bin ni'mah, terbiasa untuk agar Allah mencintai kita, dan bukan karena riya itu sendiri. Demikian, Mas. Baik, terima kasih Ustadz. Hadirin sekalian, mohon izin. Mungkin kesempatan tanya jawab sudah kita akhirin ya. Jadi karena sudah mendekati waktu jam 1:30, tak terasa waktu cepat berlalu. Kalau kita bertanya terus, Ustadznya nggak pulang-pulang. Ada kegiatan lain soalnya beliau. Jadi bukanya berjibun. Semoga ilmu yang kita dapatkan siang ini bisa menjadi jalan kita untuk meraih cintanya. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup acara ini dengan doa bersama yang akan dipimpin oleh guru kita kepada Bapak Ustadz Muhammad Hidayat Nur Wahid. Kami mohon untuk membimbing kami dalam doa bersama. Baik, doa yang terbaik adalah doa yang rujukannya pada Al-Quran, dan maka kita memulai doa ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب العالمين يا مجيب السائلين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ya Allah, Engkau adalah Zat yang Maha bercahaya dan Maha Pemberi cahaya. Berikanlah ya Allah karuniamu itu dengan cahaya yang menerangi kami, yang menerangi diri kami, menerangi kawan-kawan kami, menerangi masjid kami, menerangi tempat kami bekerja, menerangi bangsa dan negara kami ya Allah. Supaya dengan cara itu kami ya Allah selalu bisa mensyukuri karuniamu. Supaya dengan cara itu ya Allah kami bisa maksimalkan potensi kami untuk menghadirkan negeri yang baratun thayyibatun warabun wafur. Supaya dengan cara itu ya Allah kami bisa terkeluarkan dari segala bentuk zulumat ilan nur. Dan dengan cara itu ya Allah kami akan bisa mensyukuri karuniamu. Supaya dengan syukur itu maka karuniamu akan Engkau lipat gandakan kepada kami ya Allah. Dijauhkan dari segala musibah, segala masalah, segala bencana, segala problema yang akan membawa kami kembali kepada kondisi yang tidak tercerahkan itu. Ya Allah, kami mendoa dan bermohon padamu ya Allah, terimalah apa yang kami lakukan sebagai ibadah kepadamu ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan sebagai amal soleh ya Allah. Jadikanlah apa yang kami lakukan sebagai ilmu yang bermanfaat ya Allah. Jadikanlah karenanya kami bisa mendapatkan husnul khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Waalaikumsalam. Amin. Amin ya rabbal alamin.